Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang aquaculture berkelanjutan di abad ke-21, Sustainable Aquaculture. Ada banyak upaya untuk menciptakan kerangka kerja konseptual untuk memahami dan mendefinisikan aquaculture berkelanjutan. Konsensus atau pandangan pemangku kepentingan baru-baru ini, Cafe et al. 1998 mendekati keberlanjutan dari tiga perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosiologis. Seringkali pandangan pemangku kepentingan adalah snapshot atau berorientasi saat ini. Berapa variabel yang mempengaruhi keberlanjutan dan kelayakan dianggap dari perspektif di sini dan saat ini, daripada mempertimbangkan efek yang mungkin disebabkan oleh perubahan signifikan dalam satu atau beberapa variabel. Beban nitrogen akuatik yang dihasilkan dari limbah cair dari populasi manusia global yang sedang tumbuh 15 miliar orang dapat mencegah pembuangan secara hukum dari setiap limbah aquaculture. Banyak dari industri aquaculture intensif memiliki struktur yang sangat tersentralisasi sehubungan dengan produksi dan distribusi. Perkembangan terpusat ini telah berkembang di sekitar budaya dan ekonomi yang kaya energi, kadang-kadang boros. Bagaimana peningkatan biaya atau kekurangan listrik, bensin dan bahan bakar diesel mempengaruhi keberlanjutan atau kelangsungan hidup sistem produksi saat ini. Apakah industri besar dan tersentralisasi menyediakan lebih banyak pekerjaan dan keuntungan atau kualitas hidup per kapita yang lebih baik daripada operasi berskala kecil yang tersebar luas di tingkat lokal atau daerah? Daur ulang nutrisi mengubah nitrogen kembali menjadi protein melalui sistem polikultur yang berbeda bisa lebih praktis dan efisien daripada mengendalikan atau menangani limbah yang terkait dengan praktik monokultur tradisional dan intensif. Fitoplankton dan zooplankton menempati ceruk pernapasan konsumsi oksigen yang cukup besar di lingkungan kolam produksi dan tidak memiliki nilai pasar. Pemilihan yang hati-hati dari saringan ikan dan moluska yang cocok untuk polikultur dapat membuka celah ini untuk memproduksi spesies dengan nilai ekonomis yang lebih besar. Mungkin lebih diinginkan untuk membudidayakan ikan lele dan fidelfish dan beberapa spesies kerang air tawar daripada menghadapi kebangkrutan karena telah menjadi legal untuk mengeluarkan limbah dari kolam produksi yang digunakan untuk monokultur intensif. Pada akhirnya, keberlanjutan mungkin kemampuan industri aquaculture untuk beradaptasi di sebuah planet dengan populasi manusia yang terus meningkat dan terus berkonsumsi persediaan sumber daya tak terbarukan yang terbatas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mungkin lebih diinginkan untuk membudidayakan ikan lele dengan fidelfish dan beberapa spesies kerang air tawar daripada menghadapi kebangkrutan karena telah menjadi ilegal untuk mengeluarkan limbah dari kolam produksi yang digunakan untuk monokultur intensif. Pada akhirnya, keberlanjutan mungkin kemampuan industri aquaculture untuk beradaptasi di sebuah planet dengan populasi manusia terus meningkat yang terus berkonsumsi persediaan sumber daya tak terbarukan yang terbatas pada akhirnya yang mengkhawatirkan. Terima kasih dari saya atas perhatian ini. Saya ucapkan terima kasih.